Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Tantri, HRD di Billionaire Co. Kali ini ketemu saya di acara Belajar Bisnis di Rumah bareng Billionaire Coach. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman sedang belajar bisnis, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Billionaire Coach. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau tanya secara personal ke saya mengenai tentang ke-HRD-an, teman-teman bisa DM saya di Instagram saya Tantri HRD. Oke, nah jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar teman-teman dapat terus video terupdate dari Billionaire Coach. Nah kali ini kita mau bahas tentang kapan sih waktu yang tepat untuk memecat karyawan? Mecat kok kayaknya serem banget ya. Oke, memecat atau kita kenal dengan istilah PHK. Nah, ini sama ya. Memecat PHK itu adalah hal yang sama. PHK kepanjangan dari pengakhiran hubungan kerja atau disebut juga dengan pada saat karyawan atau perusahaan berakhir hubungan kerjanya karena alasan tertentu, biasanya alasan tertentu ya, macam-macam nanti kita jelaskan. Alasan tertentu sehingga apa? Sehingga menyebabkan berakhir pula hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusahanya. Nah, sekarang kita bahas kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan PHK itu. Jadi teman-teman, sebetulnya yang namanya PHK itu bukan hanya dari pihak dari perusahaan, tapi juga dari karyawan itu boleh melakukan PHK. Kapan itu? Pada saat misalnya ia mengundurkan diri. Jadi pada saat karyawan pertama adalah mengundurkan diri. Nah, di sini ya tentu waktu yang tepat untuk memecat atau mem-PHK-nya. Ya. Lalu yang kedua adalah karena berakhirnya kontrak. Oke, nah buat teman-teman nih, biasanya kalau mengakhiri kontrak itu bisa dari dua pihak ya. Bisa dari karyawannya yang tidak ingin melanjutkan atau juga bisa dari perusahaan yang tidak akan melanjutkan kontraknya. Ini banyak alasannya. Misalnya teman-teman melihat bahwa kayaknya kinerjanya biasa-biasa aja deh misal. Atau misal wah aku butuh karyawan yang baru terus nih misalnya, bisa juga. Karena pilihannya pada saat kontrak selesai, teman-teman mengontraknya kembali, mengakhirinya, atau kalau kontraknya memang selesai, sudah masanya selesai, itu teman-teman mengangkatnya menjadi karyawan tetap. Nah itu ya. Jadi berakhirnya kontrak juga adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemecatan atau PHK. Lalu yang ketiga ini adalah pada saat karyawannya memang sudah pensiun. Nah pensiun maksudnya usianya ya, usia pensiun. Kalau misalnya memang teman-teman sudah melihat bahwa kayaknya nggak mungkin deh dengan usianya sekarang, kesehatannya menurun gitu ya, nggak mungkin harus jauh-jauh ke kantor. Oke, saatnya ini dilakukan PHK, itu juga bisa. Kemudian yang keempat, pada saat, nah ini nih, perusahaan mengalami kerugian. Barangkali bisa jadi juga karena kondisi seperti sekarang ini ya, pandemi ini, teman-teman setiap bulan harus mengeluarkan biaya operasional yang cukup banyak, termasuk gaji itu tadi, dan kayaknya wah nggak mungkin nih misalnya aku harus menggaji semua orang ini sementara aku rugi terus sih setiap bulan. Nah itu juga bisa dilakukan PHK itu tadi. Lalu yang kelima, misalnya teman-teman pengen melakukan efisiensi, ini juga terkait sama rugi ya. Efisiensi itu gini, misalnya teman-teman sudah sebelum PHK ya, ada dulu yang diatur, misalnya jam kerjanya misalnya dikurangi, dibikin shift misalnya shift malam, shift pagi misalnya begitu, atau dalam seminggu kerjanya berapa hari. Terus juga istilahnya tidak ada lembur misalnya, kemudian sudah dirumahkan tapi tidak ada jalan lain selain melakukan efisiensi, boleh untuk melakukan PHK tadi. Ini waktu yang tepat. Lalu yang keenam, misalnya pada saat perusahaan melakukan relokasi itu artinya pindah ya. Sekarang perusahaannya di Bandung nih, terus teman-teman berencana saya mau pindah nih misalnya ke Sulawesi misalnya, kan nggak mungkin tuh saya punya karyawan 20 semuanya mau saya bawa, kalau mungkin ya silakan, tapi kalau tidak mungkin berarti itu juga waktu yang tepat untuk melakukan pemecatan. Oke, lalu yang berikutnya adalah ini yang ketujuh sekarang, itu pada saat melakukan pelanggaran.
Aduh, ini pelanggaran atau kesalahan fatal. Nih teman-teman, apa aja sih yang masuk dalam pelanggaran atau kesalahan fatal? Itu banyak macamnya. Ini contoh ya. Misalnya karyawan melakukan pencurian misalnya, atau misalnya kecurangan yang terkait sama perusahaan sehingga perusahaan rugi, itu juga adalah kesalahan fatal. Ini bisa dilakukan pemecatan. Terus kemudian narkoba, misalnya mabuk-mabukan, itu juga bisa dilakukan pemecatan. Atau misalnya dengan sengaja, dengan sengaja atau ceroboh banget juga bisa melakukan pengerusakan terhadap aset-aset perusahaan. Itu juga bisa dilakukan pemecatan. Atau misalnya dengan sengaja melukai teman kerjanya ya, atau misalnya mencelakai teman kerjanya, itu juga bisa dilakukan yang namanya PHK atau pemecatan. Nah, untuk pelanggaran atau kesalahan fatal ini teman-teman bisa cantumkan nanti di kontrak kerjanya, atau misalnya ada peraturan perusahaan yang sudah dibakukan juga bisa dicantumkan di situ untuk disampaikan kepada karyawan, terutama karyawan-karyawan yang masih baru. Oke, lalu yang ke-8 itu adalah karena melanggar tata tertib. Nah, melanggar tata tertib atau peraturan perusahaan. Kalau ini dikatakan melanggar, artinya teman-teman sudah punya suatu acuan yang baku, itu terkait sama pelanggaran tingkat 1, pelanggaran tingkat 2, hingga dengan pelanggaran tingkat 3. Kalau sudah mencapai pelanggaran tingkat 3, itu artinya sudah waktunya untuk dilakukan pemecatan atau PHK itu tadi. Teman-teman bisa rumuskan sendiri yang masuk ke dalam pelanggaran tingkat 1 apa, tingkat 2 apa, dan tingkat 3 apa. Biasanya ini dari pihak HRD atau perusahaan suka memberikan yang namanya dari mulai teguran lisan, kemudian surat peringatan gitu kan, sampai dengan kesalahan yang masuk ke kesalahan ketiga. Kalau udah sampai ketiga, itu udah pasti kita berhak untuk memecat atau PHK karyawan tadi. Lalu yang ke-9 itu pada saat ia mangkir. Wah, mangkir nih. Berapa kali mangkirnya? 5 hari berturut-turut. Kalau sudah 5 hari berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan, jadi teman-teman panggil dulu nih, tapi dia nggak datang, nggak ada kabar, hilang gitu, nggak tahu kemana, udah pasti ini dilakukan yang namanya PHK. Lalu yang ke-10 itu adalah pada saat karyawan meninggal. Ini otomatis ya teman-teman ya, kan nggak mungkin ya menjadi karyawan lagi. Kalau sudah meninggal otomatis dia sudah kita PHK juga gitu. Nah teman-teman, kira-kira dari 10 ini nih, apakah teman-teman pernah melakukannya karena 10 ini atau belum pernah? Mudah-mudahan belum pernah ya, harapan saya belum pernah. Ada satu lagi sih sebetulnya, nih satu lagi yang ke-11 itu adalah pada saat perusahaan itu merger atau misalnya berubah kepemilikan, pemiliknya berubah. Nah kalau di sini sebagai nanti pemilik perusahaan yang baru itu punya hak untuk melakukan pemecatan atau PHK ketika memang kayaknya saya mau deh karyawannya yang baru lagi gitu, itu bisa dilakukan itu. Oke teman-teman, apapun alasannya sebetulnya PHK itu atau pemecatan itu adalah sesuatu yang harus dihindari, ya harusnya dihindari. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan dialog dengan karyawannya, sudah bermusyawarah bersama dan kemudian tidak bisa atau tidak menemukan jalan gitu ya untuk bisa bekerja sama lagi, itu artinya adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemecatan atau PHK. Nah, itu saja informasi atau sharing dari saya mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemecatan. Buat teman-teman yang misalnya ada pertanyaan, bisa komen di bawah ini ya, silahkan komen. Insya Allah nanti kami balas, atau juga nanti mungkin mau pengen video yang lainnya, bisa nanti insya Allah kita sediakan video yang lainnya, informasi lainnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube-nya Billionaire Coach, karena semua informasi bisnis yang keren banget, yang terupdate selalu ada di Billionaire Coach. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri aja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.